Malam teman-teman semua, salam kenal, aku dengan Eriko, thank you buat Andre yang udah ngajakin ngobrol sini, thank you juga buat Francisca yang udah being generous introduction-nya ya. Aku izin share screen ya. Oke, nah kelihatan jelas teman-teman? Kelihatan jelas ya, oke. Suaraku jelas? Ya. Oh ya, by the way ini waktuku berapa lama ya? 1 jam, 2 jam, 3 jam? 45 menit. Siap. 45 menit. Oke, nanti ingetin aja di chat ya kalau aku ini lewat. Oke teman-teman, tema yang dikasihin ke saya, tema besarnya adalah tentang teachable heart. Itu salah satu tema yang aku suka dan subtemanya aku pilih tentang pure heart. Gitu teman-teman ya. Tentang judulnya tentang pure heart, jadi hati nurani yang murni. Kita langsung masuk teman-teman. Hati, kita langsung bicara tentang hati. Kalau udah bicara soal hati nggak usah terlalu banyak introduction, nggak perlu terlalu banyak analogi karena hati itu adalah hampir pengajaran dari Tuhan Yesus. Paulus bahkan Tuhan Allah sendiri, Allah Bapa sendiri pun sangat sangat melihat hati kita. Oleh karena itu hati manusia itu sangat penting sekali dalam bagaimana itu mempengaruhi hidup kita, tapi juga kita tahu Tuhan bicara apa tentang hati teman-teman? Hati manusia itu licik teman-teman. Hati kita semua, hati teman-teman semua, hati saya itu adalah hati yang licik. Nah, karena hati kita ini licik sehingga apapun yang kita lakukan kecenderungannya di luar Yesus, perbuatan baik kita, termasuk perbuatan baik kita itu sama seperti kain kotor. Jadi kalau teman-teman ingat kain kotor itu kan ada di Yesaya ya. Saya lupa Yesaya 60 something, teman-teman bisa search kan ya. Kain kotor yang di sini kalau teman-teman ingat, yang dimaksud dengan kain kotor di sini aku cuma ngingetin aja, itu bukan kain gombal, kain bekas pel-pelan. Ini adalah yang dianggap sebagai kain bekas menstruasi, teman-teman. Menstruasi wanita pada zaman itu. Kain menstruasi wanita pada zaman itu ya maksudnya belum ada pembalut yang seperti sekarang teman-teman ya, yang sekali pakai. Belum ada, adanya kain. Jadi perbuatan kita, perbuatan baik manusia dalam apa ya bahasanya, tingkat tertingginya, moralitas manusia dalam tingkat tertingginya dengan ketulusan hati level dewa. Let's say kayak gitu ya, dengan niat hati level dewa, level tinggi dalam setara manusia, itu seperti kain kotor, teman-teman. Dan itu tidak ada gunanya sama sekali. Karena apapun yang dilakukan oleh manusia, kita semua itu berasal dari hati ini yang licik, teman-teman. Sumbernya ada di hati, dan hati manusia licik ini karena kita tentu saja akibat dosa. Jadi sebelum kita masuk ke pure heart, hati nurani yang murni, kita perlu paham dulu naturnya kita sebagai manusia itu seperti apa, teman-teman. Kita perlu ingat bahwa sorry, kita adalah manusia yang berdosa, dan apapun yang kita lakukan tanpa Yesus, tentu saja tanpa Yesus, di luar Yesus, motivasi sebaik apapun teman-teman, tidak bisa apa-apa. Jadi karena hatinya manusia itu berdampak kepada perbuatan, oleh karena itu pertanyaan yang kita perlu cari tahu dalam konteks kita sudah mengenal Yesus, kita masih bisa tercemar nih hatinya, gitu kan? Hati kita masih bisa tercemar. Ini saya gambarnya sampah nih. Pertanyaannya teman-teman, apa sih yang bisa mencemari hati kita? Kalau kita pikir-pikir ya, yang mencemari hati kita kan kalau konteks zaman 2024 sekarang, macam-macam kan teman-teman ya.
Apa? Sosmed. Sosmed ini kan postingannya ada video, ada foto, ada apa lagi? Teks. Terus selain sosmed ada yang namanya komik. Teman-teman sebutin deh semua ininya. Mau podcast. Podcast ada audio, ada video. Itu bisa mencemari kita. Karena apa yang keluar dari pikiran kita itu adalah kelimpahan dari hati kita, teman-teman. Jadi kita harus paham dulu, karena natur manusia, hati manusia yang licik itu, yang menghasilkan perbuatan manusia itu, perbuatan baiknya itu seperti kain kotor. Terlepas kita sudah kenal Yesus, kita hatinya masih bisa tercemar. Dan kita perlu tahu tidak ada yang kebal sekalipun. Mau Paus ke-1, kedua, ketiga, mau Petrus, mau siapapun, pendeta manapun, hamba Tuhan manapun, tidak ada yang tidak bisa tercemari hatinya. Nah, ini kita perlu sadari dulu bahwa hati kita bisa tercemar. Karena kalau kita tidak sadari hati kita ini bisa tercemar, teman-teman, maka kita akan hidup dalam namanya apa? Kita halusinasi. Artinya realitanya kita berbeda. Kita tidak menganggap realitas seperti realita yang ada. Sehingga kalau realita kita berbeda, cara kita hidup itu pun akan sesuai dengan realita yang kita percayai, teman-teman. Jadi kita hati nuraninya juga kita harus sadar dulu bahwa kita ini rentan. Nah, itu judulnya, teman-teman, yang saya pengen ngomong. Kita ini rentan. Kita ini rapuh. Kalau bahasa Inggrisnya itu kita fragile. Kalau teman-teman suka kirim paket ke JNE, JNT, apalagi Shopee, itu kan ada stiker fragile kan ya. Stiker fragile. Jadi bahasanya kalau itu jatuh itu akan mudah rusak, mudah pecah. Makanya dikasih stiker itu, teman-teman, supaya tidak dibanting-banting sama kurirnya. Nah, di sini realitanya, at least teman-teman bisa dapat, kita punya pemahaman yang sama dulu. Kita punya fondasi yang sama dulu, bahwa kalau kita mau bicara tentang hati yang murni, hati nurani yang murni, kita mesti tahu dulu kita posisinya sekarang ada di mana. Kalau buat saya, hati nurani yang murni itu adalah tujuan yang harus kita, salah satu tujuan pertumbuhan yang harus kita capai setiap hari, setiap saat, teman-teman. Nah, kalau kita udah tahu hati kita itu mudah tercemar, sekali lagi, tanpa Yesus, kita, perbuatan baik kita, sebaik apapun, motivasi, saya ulangi lagi ya, motivasi, niat baik, di sini upaya, ada usaha, saya apalagi, sogokan, sesajen, sebutin lagi, persembahan, pengorbanan, perpuluhan, semuanya itu tidak bisa kompensasi apapun. Tidak bisa membuat hati nurani kita lebih murni, kagak bisa, teman-teman. Kagak bisa. Semua perbuatan ini tidak bisa membuat hati nurani kita murni. Cuman Yesus aja jawabannya. Ini teman-teman pasti sering denger ini gitu kan. Ini basic. Ini basic imannya kita. Salib itu cuma satu-satunya jawaban. Nah, saya akan unpack sedikit lebih dalam. Kenapa kok salib ini satu-satunya jawaban? Teman-teman udah tahu juga bahwa karena Tuhan Yesus mati, hati kita salah satunya menjadi hidup lagi. Gitu kan? Teman-teman juga udah tahu ini. Dan karena Tuhan Yesus mati satu kali untuk selamanya, artinya Tuhan Yesus adalah anak domba Allah kan ya. Anak domba Allah. Anak domba Allah yang hidup, artinya setiap kali kita berbuat dosa, teman-teman, kalau tidak ada anak domba Allah, kita harus selalu mencari anak domba beneran yang bukan anak domba Allah. Anak domba dunia gitu kan.
Anak domba dunia kita harus cari setiap, kalau nggak salah setahun sekali, untuk pengampunan dosa kita. Anak domba dunia yang tidak bercela, supaya kita dosanya bisa diampuni. Makanya kita sekarang setiap kali Idul Adha, kita tidak perlu mempersembahkan korban lagi. Karena Tuhan Yesus sudah mati satu kali untuk selamanya. Darah anak domba Allah itu available. Stoknya ready 24 jam, siap ngucur membasuh dosa kita saat ini, dosa masa depan kita. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang tentunya ya. Setelah itu udah gak ada lagi teman-teman, gak ada kesempatan lagi. Nggak ada kesempatan untuk bertobat lagi. Jadi, kita harus paham dulu ini juga teman-teman. Ini penting sekali. Karena kalau tidak ada anak domba Allah, tidak ada yang namanya pengampunan. Kalau tidak adanya pengampunan, maka perbuatan baik kita tetap menjadi sia-sia. Tidak ada gunanya. Nggak usah berbuat baik teman-teman. Boro-boro mau bikin hati nurani murni. Berbuat baik kagak ada gunanya. Jadi ngapain berbuat baik? Melakukan hal yang baik. Kalau kita sekarang mikir gini teman-teman, apa sih motivasi kita sebelum saya masuk ke hati nurani murni, apa sih motivasi kita ingin menjadi serupa dengan Kristus? Apa sih motivasi kita pengen punya karakter seperti Kristus? Let's say gue breakdown ya, karakter seperti Kristus itu adalah tidak cepat marah, pemurah, apalagi pengertian, semua yang baik-baik, yang kita semua tahu dalam logika kita. Apakah itu by nature-nya kita? Waktu kita udah dewasa, kita udah tahu mana yang baik dan buruk. Apakah itu nature-nya kita untuk memilih ke sana? Enggak kan? Enggak. Lebih nyaman untuk pilih yang tidak baik. Mencuri, memfitnah. Nyaman banget. By nature, nggak usah diajarin itu mah. Anak kecil kalau teman-teman tahu kan, bayi nggak perlu diajarin untuk berbuat bohong. Tidak perlu. By nature mereka punya insting untuk berbohong. Kalau bahasa psikologinya adalah self defense mechanism. Kan gitu. Nah, saya pengen tarik lagi bentar teman-teman, bahwa by nature kita itu pilihannya bukan pilihan yang baik. By nature pilihan kita itu bukan pilihan yang memuliakan Tuhan. Jadi buat apa? Buat apa kita mau punya hati nurani murni? Buat apa kita mau menjadi seperti Kristus? Emangnya kita kasihnya terlalu banyak sehingga kita pengen mengasihi orang lain gitu kan? Kan enggak. Kita kalau mau jujur teman-teman kalau diserempet sama motor atau mobil kalau di Jakarta, levelnya Jakarta itu kan apa ya? Kalau bahasanya Dragon Ball teman-teman langsung jadi Super Saiyan gitu kan? Teman-teman langsung jadi Super Saiyan, udah mau marah itu pasti. Karena udah gimana ya, udah muntap, udah panas, macetnya berjam-jam, jauh pula, mahal pula, belum makan mungkin, capek, udah komplit gitu kan. Kagak ada alasan. Kagak cukup teman-teman, kasih untuk mengasihi diri saya sendiri aja, kagak cukup, kadang masih suka tekor. Boro-boro mau ngasihin orang lain. Jadi, kalau itu saja kita nggak punya alasan yang kuat, apalagi kita pengen punya hati nurani yang murni. Kan gitu. Logikanya kan seperti itu kan. Nah, cuman karena kematian Yesus ini, Tuhan Yesus memberikan kita pilihan, kesempatan kedua. Supaya kita bisa menjadi seperti dia. Mulai dari hati kita. Yehezkiel bilang apa? Aku akan memberikan kepadamu a new heart of flesh. Hati yang baru. Cuman kita mau terima atau enggak? Kan gitu. Kita minta atau enggak? Kita mau pakai atau enggak? Ada resikonya soalnya. Salib ini harusnya yang menjadi apa ya bahasanya? Fondasi. Fondasi kita untuk menuju apa? Hati nurani. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Kita harus patokkan ini seumur hidup. Sampai kapanpun, setiap saat. Bahwa kalau kita pengen punya hati nurani yang murni, oh man, pembentukannya itu seumur hidup. Dan itu penuh penderitaan teman-teman. Penuh penderitaan. Bayangin aja Yesus teman-teman.
udah mengasihi disalib pula, udah mengasihi dicambuk pula, udah mengasihi dipaku lagi, ditusuk lagi ininya. Mau punya hati nurani yang murni, teman-teman harus berhati-hati dengan permintaannya teman-teman. Ini gue gak nakut-nakutin ya. Ini gue kasih kenyataannya. Teman-teman, untuk bisa memiliki hati nurani yang murni, kita perlu bergantung kepada Tuhan setiap hari. Setiap hari. Kenapa setiap hari? Karena kalau nggak ada kalau nggak ada Tuhan, itu tadi alasan kita untuk mau mau apa ya namanya, mau mengasihi orang, mau punya hati yang mau diajar, buru-buru mau punya hati yang diajar teman-teman. Teman-teman kalau dikasih tahu orang, eee, ini loh, tahu misalnya teman-teman ini jago gitu ya soal let's say sosial media gitu ya, Francisca kan ngurusin Hits Network kan udah lama gitu kan. Terus ada yang mau ngajarin nih, The Digital Ministry Conference gitu misalnya, atau apalah. Eee, nggak tahu gue ya, gue udah pengalaman ngurusin sosmed dari sebelum, sebelum Facebook lahir, zamannya Friendster kali gitu kan. Kalau kita mau jujur, kadang itu dikasih tahu orang itu nggak enak gitu kan ya, nggak enak. Nah untuk itu saja teman-teman, kita perlu bergantung sama Tuhan. Karena kita rentan, saya pernah apa ya, punya satu orang yang saya menti, yang saya sangat sayang. Dan dia melakukan apa ya, kesalahan yang fatal, eee, terhadap adik saya, adik kandung saya waktu itu. Sekitar tahun 2009-an lah, 2008, 2009. Dan itu menyakiti saya, itu menyakiti adik saya. Terus, mmm, saya mengalami kesulitan untuk menunjukkan kasih kepada dia karena saya benar-benar sakit. Terus saya sampai, "Aduh Tuhan aku nggak bisa nih Tuhan, nggak bisa Tuhan ini pedih." Teman-teman tahu kan rasanya diputus sama mantan? Tahu ya? Kalau ada yang belum tahu, rasanya gimana ya? Ya aku nggak punya pandangannya lagi. Itu kurang lebih pokoknya pedih banget rasanya teman-teman. Ya ini lebih pedih dari mantan karena ini aku udah anggap kayak adik sendiri gitu kan. Dan satu hari waktu itu aku naik motor baru pulang dari YWAM Australia, aku pulang sekolah misi waktu itu tahun 2009, aku naik motor, Tuhan aku benci sekali dengan satu anak ini Tuhan. Aku nggak suka dengan orang Indonesia Tuhan, aku nggak suka kelakuannya gini bla 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 bla. Aku nggak bisa mengasihi dia. Terus aku mesti gimana Tuhan? Gitu kan. Dan kan sambil naik motor, sambil nangis, sambil sambat gitu kan. Sore-sore itu hujan pula. Terus Tuhan ngomong kayak gini, "Eriko, kamu kan orang Indonesia. Sama seperti aku sayang sama kamu, seperti itu juga kamu harus sayang sama anak yang kamu anggap sebagai adik tadi." Waduh, itu mah manohok pisan gitu kan. Bisa-bisanya Tuhan ngomong kayak gitu ya pas gue lagi kayak gitu dan itu benar-benar aduh, nangis makin kencang gitu kan nyetirnya gitu kan, untuk masih bisa lihat gitu kan. Kadang kalau nangis sambil kenceng itu kan perih teman-teman matanya ya. Jadi, eee, iya, itu adalah salah satu cara, maksudnya contoh teman-teman bahwa kita perlu bergantung sama Tuhan setiap hari. Dan kejadian itu memberikan gua pemahaman yang baru lagi tentang mengasihi mengasihi sesama seperti diri sendiri, teman-teman. Benar-benar literally mengasihi sesama seperti diri sendiri adalah sebanyak gua mengasihi diri gua sendiri setiap hari. Dari kelimpahannya, itulah aku belajar memberikan kasih kepada orang lain. Kalau kita tidak cukup mengasihi diri sendiri teman-teman. Tidak cukup, kurang bahasanya kalau ini tumblernya ini kurang, ini 1 liter ya. Tumblernya ini kurang diisi untuk diri sendiri, kita nggak bisa kasih ke orang lain. Kenapa? Harus cukup untuk diri sendiri dulu sampai kelimpahan karena Tuhan itu adalah air yang hidup. Jadi kita harus memposisikan tumbler hati kita kepada kepada Tuhan, air hidup kalau bahasa sekarangnya mungkin dispenser yang unlimited kuotanya. Dari kelimpahan atas dispenser itu tadi, kita belajar mengasihi orang lain.
Disitulah hati nurani kita semakin lama semakin dimurnikan. Saat kita membiarkan diri kita dikasihi oleh Tuhan. Dikasihi oleh Tuhan, itu ngeri-ngeri sedap, teman-teman. Ngeri-ngeri sedap tuh kayak gini. Teman-teman pernah dengar kayak gini nggak? Istilah dari temennya teman-teman atau teman-teman sendiri mungkin. Yang habis putus sama mantannya, terus ngomong kayak gini. Statementnya kayak gini. Pokoknya ya next time kalau gua relationship sama orang lagi, gua nggak mau memberikan hati gua sepenuhnya gitu. Biarin orang lain aja yang mencintai gua mah biar kasih setengah aja supaya apa? Supaya nggak sakit. Nah, pernah dengar kayak gitu nggak? Pasti pernah kan ya? Dan pasti ada orang yang kayak gitu. Nah itu adalah ciri-ciri orang yang masih belum pulih hatinya. Nah, cuman masalahnya membiarkan diri kita dikasihi oleh orang lain itu tuh ada resikonya teman-teman. Ada resiko dicintai, ada resiko disakiti. Sama kalau kita punya trauma di masa lalu yang membuat hati nurani kita udah nggak bisa murni lagi, kita perlu terus membiarkan diri kita untuk dikasihi oleh Tuhan, menerima kasihnya Tuhan setiap hari, setiap saat, sampai penuh terus, sampai penuh terus. Dari situ barulah kita belajar untuk mengasihi orang lain, teman-teman. Ya ini maksudnya ya, kemurnian hati kita itu bukan berasal dari diri kita sendiri. Itu eh, yang aku maksudin tadi bahwa kita harus terus-menerus di dikasihi oleh Tuhan, membiarkan diri kita dikasihi oleh Tuhan, membiarkan diri kita menerima kasihnya Tuhan supaya hati kita dimurnikan. Karena memang kemurnian itu bukan dari kita. Supaya dapat hati nurani yang murni, kita itu cuma nebeng, teman-teman. Nebeng kasihnya Tuhan. Bukan, itu nggak pernah ada. Bahasanya apa? Bahan bakunya itu tidak ada dalam hati kita, teman-teman. Bahkan bahan bakunya itu nggak ada. Bahan bakunya itu berasal dari Yesus. Jadi sebanyak kita terus memposisikan hati kita dikasihi Tuhan, mengasihi, terus kita pakai kasih yang sama itu untuk mengasihi diri kita sendiri. Teman-teman harus paham dulu konsep mengasihi diri sendiri itu seperti apa. Biasanya di generasi yang fatherless, entah itu tidak hadir atau papanya nggak ada, atau orang tuanya atau keluarganya disfungsional, konsep mengasihi diri sendiri itu asing, teman-teman. Saya kasih contoh. Saya itu adalah anak pertama dari 11 bersaudara. Dari 5 mama yang beda. Artinya apa? Artinya papa saya nikah 5 kali, cerai 4 kali. Bayangin besar di keluarga seperti itu yang disfungsional, saya tidak paham konsep mengasihi diri sendiri. Kagak ngerti maksudnya mengasihi diri sendiri itu apa, teman-teman. Yang saya tahu adalah mengasihani diri sendiri. Waktu mentor saya ngomong ke saya perlu belajar untuk mengasihi diri saya. Saya tanya, mengasihi diri sendiri itu seperti apa? Terus dia nanya, apa mamamu waktu kecil ada di sekitarmu nggak? Aku bilang nggak ada. Aku dirawat sama oma opa. Oma opaku sendiri pendeta memang, tapi karena mereka boomers, mereka boomers. Sebelum boomers itu generasi builders pas zaman Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Satu. Mereka nggak tahu cara mendidik anak dengan menunjukkan kasih yang utuh. Nggak tahu caranya encourage, nggak tahu caranya affirmation, nggak tahu caranya nunjukin kasih sayang dengan verbal maupun secara fisik, sentuhan. Jadi akhirnya saya bertumbuh menjadi pribadi yang insecure. Nggak tahu mengasihi diri sendiri, konsep gambar dirinya nggak jelas, dan lain sebagainya. Buat saya sulit untuk mengasihi Tuhan maupun mengasihi orang lain karena saya sendiri pun
tekor kasihnya teman-teman. Waktu itu. Boro-boro mau punya hati nurani yang murni. Aduh, yang ada mah penuh dendam. Ya kadang sih, nggak selalu ya. Penuh dendam ya, penuh kemarahan. Entah kenapa hati saya itu selalu penuh kemarahan. Saya nggak sadar. Ternyata itu adalah apa ya, ekspresi pemberontakan saya karena tidak mendapatkan eh, kasih yang cukup dari orang tua. Karena kasih dari orang tua itu merepresentasikan kasih dari Allah Bapa. Nah, itu tadi adalah contoh bagaimana untuk kita bisa mengalami kemurnian yang bukan berasal dari hati kita sendiri, kita mesti paham konsep mengasihi diri sendiri, gitu kan? Karena kita belajar membiarkan diri kita dikasihi Tuhan supaya kita terus memiliki hati nurani yang murni. Dan hati nurani murni itu berasal dari darah Yesus. Kita bisa punya hati nurani yang murni kenapa? Karena ada orang dan juga ada Tuhan. Ada Tuhan berbentuk orang jadi ya. Tuh dia Tuhan dulu lalu dia pakai casing orang. Casing orangnya ini dibunuh di atas kayu salib. Karena hatinya yang murni. Karena kasihnya murni. Karena kasihnya sayang sama kita. Saya kasih konteks teman-teman. Teman-teman mungkin udah sering dengar salib itu, ya sudahlah khotbah tentang darah Yesus, salib mah udah biasa gitu ya. Tapi saya mau kasih konteks. Teman-teman kalau teman-teman suka sejarah, teman-teman tahu nggak teman-teman, Tuhan Yesus tuh waktu disalib, itu ini apa ini namanya, pergelangan tangan, bukan pergelangan, apa, engsel bahunya itu ditarik dulu sampai lepas, kanan dan kiri. Ditarik dulu sampai lepas, keluar dari engselnya, baru dipaku di sininya, di pergelangan tangannya, bukan di telapak teman-teman. Masih enak kalau di telapak, di sini nih, di pergelangannya. Teman-teman tahu kan pakunya itu panjangnya menurut sejarah itu 7 inci. 7 inci kalau teman-teman handphone ini Samsung ini ya. Ini sekitar 6,5 inci. Tambahin setengah inci lagi nih diagonalnya nih. Diagonal tuh dari ujung ke ujung ya. Itu 7 inci. Tebelnya sekitar 3 senti. Ya kalau martabak itu teman-teman, martabak manis itu ya sekitar 5 senti. Jadi kurangin 3 kurangin 2 senti. Tebelnya segitu teman-teman pakunya. Dan pakunya paku tumpul, astaga teman-teman. Bukan paku tajam, sengaja ditumpulin pakunya. Pakunya paku berkarat dan tumpul. Sakitnya minta ampun teman-teman. Saya ngebayangin aja udah sakit. Belum pernah saya dipaku teman-teman. Itu konteksnya Tuhan Yesus mati buat kita itu konteksnya. Saya kasih konteks lagi teman-teman. Mahkota durinya itu panjangnya itu sekitar 5 sampai 7 cm, tebelnya itu sekitar 1,5 sampai 1 cm. Dan itu jarak antara duri ke duri dari batangnya itu jaraknya cuma 0,3 cm, 3 mili jaraknya. Ditaruh sengaja ukurannya dibikin sesek. Kalau kepala Tuhan itu M, dikasih S teman-teman size-nya. Supaya pas ditancepin langsung kerasa seret, 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 seret. Ada puluhan masuk. Pecah pembuluh darahnya. Teman-teman tahu kan nonton Passion of the Christ kan cambuknya seperti apa? Cambuk dari apa itu namanya? Dari jerami, tapi ujungnya dikasih bola besi. Bola besinya dikasih tajam-tajam lagi, duri lagi. Duren mah kalah teman-teman. Supaya pas nempel di punggung, ini gue agak grafikal teman-teman ya, agak gore, kalau di game itu agak gore. Jadi supaya bola-bola yang ada durinya tadi mencabik daging-dagingnya. Belum selesai sampai di sana teman-teman. Teman-teman tahu nggak kenapa kakinya Tuhan Yesus itu saling menimpa kayak gini kalau kita lihat di lukisan? Kakinya satu gini terus satunya kayak gini. Tahu nggak? Sengaja digitu supaya bisa dorong badan, supaya bisa ngangkat tangan, supaya bisa ngangkat badannya. Kenapa kok perlu ngangkat badannya? Karena kan bahunya lepas teman-teman, engselnya. Bayangin loh, ini jadi tahanannya itu di sini loh. Tahanannya di pergelangan tangan, paku 2 gitu, bahu ini nggak tahu setengah lepas atau lepas itu kan, ininya pergelangan apa ininya sih, bahunya ini dari engselnya.
Jadi tahanan satu-satunya itu ada di kaki. Dan Tuhan Yesus kalau mau ngangkat badan, mau nafas, satu kali nafas. Sekedar catatan, Tuhan Yesus dicatat di apa? Di salib 3 jam. Kira-kira 3 jam itu ada berapa tarikan nafas teman-teman? Ratusan teman-teman ya. Nah untuk sekali nafas, kakinya tadi yang kayak dipaku juga, lambungnya juga yang ditusuk, dia harus neken pakai kakinya, ngambil nafas satu kali. Dengan engsel bahu yang lepas, mahkota duri, punggung yang seperti itu. Mau bilang kita mau punya hati nurani murni. Kurang murni apa teman-teman? Siapa yang bisa semurni Tuhan? Kagak ada teman-teman. Sebutin semua nabi. Sebutin semua tokoh agama. Tidak ada. Tidak ada yang berani mati buat kita teman-teman. Nggak ada satu Tuhan pun di sana yang berani turun dan mati teman-teman. Karena memang nggak ada Tuhan selain Yesus. Allah Tritunggal. Nggak ada. Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Dia mau mati buat kita. Dan dari hati nurani yang murni itu, dari kasih dia yang murni itu tidak ada noda. Karena dia, walaupun dia Tuhan, tapi dia manusia, tapi dia tidak berbuat dosa selama dia jadi manusia. Disitulah kita bisa punya hati nurani yang murni. Disitulah kita setiap hari melekat hati kita sama Tuhan murni. Bukan karena kita murni, bukan karena kasih kita hebat, bukan karena kita terlalu baik, kagak teman-teman. Kagak ada artinya. Itu loh, ingat tadi tuh loh, mau nafas sekali aja, itu ngambil nafasnya itu loh teman-teman. Kita belum sampai di sana, mungkin baru baru mau dipecut itu mungkin saya udah kabur teman-teman. Baru mau dipecut, boro-boro bisa tahan. Belum lagi mesti ngangkat salibnya itu dari sana ke Bukit Golgota, Via Dolorosa. Mau semurni apa? Emang Tuhan kurang gawean? Emang Tuhan terlalu besar kasihnya? Iya, kalau Tuhan mah iya. Tuhan terlalu besar kasih. Tuhan terlalu besar. Dan karena besar itu melimpah, kita perlu nebeng. Kita perlu minta. Kita perlu terus dekat sama Tuhan. Waktu kita dekat sama Tuhan itulah yang bikin hati nurani kita murni. Tapi kita harus tahu dulu yang bikin hati nurani kita gak murni apa. Berani gak kita serahin itu semua? Siapa tahu hal yang mencemari kita tadi udah jadi berhala teman-teman. Siapa tahu hal yang bikin hati nurani kita gak jadi murni itu adalah sudah jadi Tuhannya kita. Kalau teman-teman tahu berhala, itu kan karena kita menyembah berhala gitu kan. Berarti kita tidak menyembah Tuhan. Saya mau agak out of topic dikit. Walaupun ini nyambung sebenarnya. Menyembah dalam bahasa Ibrani maupun Yunani itu sama. Menyembah itu, untuk kalau teman-teman ingat di Yohanes ini enggak? Yohanes 4 yang ayat 20 sampai 25 yang perempuan Samaria. Aku tunjukin aja ya. Aku tunjukin ya. Jadi kalau kita mau menyembah Tuhan, nah ini ayat 22 teman-teman. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Kata kenal di sini teman-teman, itu artinya kalau bahasa Yunaninya,
itu ginosko. Jadi kalau untuk bisa menyembah, kita harus kenal dulu, gitu ya. Kenal dalam bahasa Yunani itu ginosko. Dalam bahasa Ibrani itu disebut sebagai pakat. Arti kedua-duanya ini, saya kasih konteks dulu lagi teman-teman. Kita mau lihat di Kejadian. Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Kita stop di kata bersetubuh, kita lihat di terjemahan bahasa Inggrisnya. Gue pakai yang ini aja ya. Nah ini. Now Adam perhatiin. Now Adam knew Eve his wife and she conceived. Perhatikan kata new itu adalah dari kata, kalau di bahasa Indonesianya, bersetubuh. Artinya teman-teman, mengenal Tuhan, konteks mengenal itu level keintimannya. Seperti hubungan suami istri. Tuhan di sini nggak bicara tentang kegiatannya, tidak. Bukan bicara aktivitasnya, bukan. Tapi ini bicara tentang level keintimannya. Makanya, kenapa kok penyembahan berhala Tuhan tuh menganggapnya sebagai perzinahan, teman. Dianggap sebagai dosa perzinahan. Dosa perzinahan itu sama seperti dosa penyembahan berhala. Kenapa? Karena Tuhan melihat keintiman dia dengan kita itu seperti hubungan suami istri. Makanya kan kita disebut sebagai apa? Mempelai Kristus kan ya teman-teman ya. Kita ini mempelai Kristus. Dia adalah mempelai pria. Gereja, kita sebagai gereja tubuh Kristus adalah mempelai wanita. Tuhan Yesus mempelai pria. Makanya kita perlu terus intim dengan dia. Tapi kita juga supaya intim kita harus buang semua hal yang membuat kita tidak intim. Berhala-berhala tadi. Keintiman kita tadi kan dibilang yang membuat hati nurani kita murni kan. Murni dari apa teman-teman? Dari pikiran. Dari pola pikir. Dari tindakan. Karena tindakan dari pola pikir. Dari kebiasaan. Kita sebutinlah semuanya. Hobi. Ya pada dasarnya ya berhala-berhala. Bahasa Inggrisnya kan lebih keren ya. Idols. Idolatry. Kita harus tahu kita mau murni dari apa. Karena kalau kita mau bilang jaga kekudusan, sebenarnya kita ini kekudusan tuh bukan berasal dari kita teman-teman. Jadi kata yang lebih tepat adalah menjaga kemurnian teman. Tapi ya gak apa-apa itu preferensi. Tuhan gak terlalu gimana dengan tipografinya gitu kan. At least itu sejauh yang saya percaya dari Alkitab. Jadi intinya adalah keintiman kita dengan Tuhan. Untuk hati nurani yang murni. Nah ini nih closingnya teman-teman. Di BIMK bilang bahwa berbahagialah orang yang murni hatinya. Karena mereka akan mengenal Allah. Nah, ingat, mengenal di sini adalah apa? Intim. Seperti suami istri. Jadi kalau kita mau murni, kita perlu dekat sama Tuhan. Tapi setelah kita punya hati nurani yang murni, yang mana kita nebeng dari Tuhan, kita semakin intim sama Tuhan. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya banyak teman-teman. Mau diajar, itu mah kecil teman-teman.
Mau diajar doang mah kecil. Rela mati itu. Kita bakal rela mati waktu kita benar-benar murni. Karena nggak ada yang lebih penting lagi. Nggak ada yang lebih penting lagi selain orang yang kita cintai. Kalau teman-teman ada yang udah menikah nggak di sini? Mungkin belum ya. Saya udah nikah, anak saya 2, umur 12 dan 9. Waktu saya jadi orang tua itu saya baru sadar hati hati orang tua bahwa orang tua itu rela mati buat anak-anaknya, teman-teman. Saya rela mati buat anak-anak saya. Tetapi saya perlu hidup karena anak-anak saya perlu saya. Jadi saya harus berani menghadapi kehidupan. Walaupun saya sebenarnya pengennya kabur aja gitu ya, karena terlalu berat. Kadang tantangan hidup itu berat. Gitu. Tapi saya perlu hidup untuk anak-anak saya bersama Tuhan sehingga hati nurani saya semakin murni. Hal yang membuat saya mati rasa, hal yang membuat saya berhala, saya perlu banyak mengorbankan waktu saya. Karena teman-teman, kalau teman-teman mau intim dengan seseorang, harus ada harga yang harus dibayar dong. Dulu waktu saya PDKT itu ya, awal-awal dengan orang yang saya kecengin, saya bukan orang yang saya kecengin, ini deh, mantan pacar saya, istri saya. Itu saya perlu, kalau untuk level Jakarta saya mungkin ece-ece lah ya teman-teman ya. Secara kilometer, gue perlu PP itu gue 50 kilo. PP. Teman-teman mungkin sekali jalan aja 50 kilo ya. Dari pusat ke barat gitu kan. Saya PP 50 kilo untuk level Bandung teman-teman, itu udah ujung perbatasan sama ujung perbatasan selatan sama ujung perbatasan barat teman-teman. Itu udah pengorbanan besar. Demi apa? Demi sebuah keintiman. Waktu itu dengan mantan pacar saya, yaitu istri saya gitu kan. Nah, seberapa besar kita mau berkorban? Seberapa besar kita mau benar-benar bayar harganya? Karena nggak bisa ada yang namanya apa ya? Kita pengen intim tapi hidupnya nyaman-nyaman aja. Kagak bisa, teman. Mana ada? Mau intim sama orang deket, nggak ada nyaman-nyamannya. Pasti ada pengorbanan. Pasti ada pengorbanan. Yang paling kecil mah pengorbanan waktu gitu kan. Apalagi tenaga. Apalagi penderitaan mungkin. Penderitaan ini konteksnya bisa macam-macam. Tergantung background kita. Uang. Apalagi. Mungkin belum sampai darah kali ya. Jangan sampai darah juga gitu kan. Jadi pertanyaannya teman-teman masih pengen punya hati nurani yang murni gak? Karena kalau teman-teman pengen, ada harga yang harus dibayar. Dan hati nurani yang murni itu bukan tujuan akhir teman-teman. Bukan untuk, hati nurani gue murni. Waktu kita ngomong hati nurani kita murni, hati nurani kita udah gak murni teman-teman. Enggak. Anak saya namain Kara Aquila. Kara itu artinya murni. Jadi saya berdoa supaya dia bisa jadi pemimpin yang punya hati nurani yang murni. Makanya saya suka dengan topik ini. Ngingetin sama anak saya. Jadi saya mau minta teman-teman mungkin untuk ngerenung sebentar. Renung sebentar. Ambil waktu 1-2 menit. Coba cek hati kita. Udah pasti gak murni gitu kan ya. But then kita bisa identifikasi gak hati yang bikin hati kita gak murni apa? Karena ada berhala lain? Apakah kita udah bersahabat dengan sampah-sampah sehingga sampah itu menjadi rasa nyamannya kita? Apa kita udah mengkhianati Tuhan lewat itu?
Apa kita selama ini menganggap remeh keintiman dengan Tuhan, take him for granted, akan nanti bisa minta ampun lagi sama Tuhan. Kalau ada, kita perlu bertobat, teman-teman. Kita perlu bertobat setiap hari. Rumah Tuhan Yesus cuma satu kali. Bertobat dari dosa itu setiap hari, teman-teman. Setiap hari. Supaya hati nurani kita murni. Tuhan bilang kan, kalau barang siapa mengaku mengasihi aku, tapi membenci saudara-saudaranya, ia sedang membohongi dirinya dan tinggal dalam kegelapan. Teman-teman mungkin ada orang-orang yang teman-teman dendam gak? Benci? Gak suka? Kesel? Apapun lah istilahnya. Apapun ininya, derajat ketidaksukaan. Kita harus belajar mengampuni mereka. Mengasihi mereka seperti Yesus mengasihi. Bukan berarti teman-teman harus berteman lagi. Gak harus sih. Kalau memang gak bisa ya gak apa-apa. Tapi paling gak kita harus mengampuni. Mengampuni itu kayak gini teman-teman. Kita mau tulis semua dosanya. Kita telanjangi semua dosa-dosanya. Artinya kita bawa itu ke dalam terangnya kasihnya Tuhan. Waktu ingat dosa orang lain terhadap kita yang kita belum ampuni kan rasanya gimana? Sakit banget kan? Ya udah. Itu harus ditelanjangi. Bawa itu ke salibnya Yesus. Ampuni. Sampai kapan? Kan katanya kalau mengampuni itu melupakan. Itu bohong teman-teman. Tuhan bilang 70 kali 7. Tapi Tuhan gak bicara tentang kuantitasnya. Itu bicara tentang infinity. Artinya mengampuni itu gak cukup satu kali teman-teman. Kita perlu mengampuni berkali-kali. Sekali ngampuni, 10 kali ngampuni, 50 ngampuni masih ingat. Kalau masih ingat artinya itu kita masih panggilan untuk mengampuni terus. Sampai kapan? Sampai ketika kita mengampuni. Udah gak sakit lagi. Udah gak sakit lagi. Karena lukanya udah kering. Memorinya masih ada. Sakitnya udah gak ada. Sama seperti luka fisik kan ya. Kalau ada teman-teman, saya mau minta undang teman-teman untuk ambil waktu. Beresin sama Tuhan. Mungkin kalau sekarang waktunya gak cukup. Karena mungkin terlalu banyak. Teman-teman ambil waktu habis ini. Ambil mungkin dengerin lagu. Supaya hatinya dibajak lagi gitu. Ampuni satu persatu. Walaupun itu mungkin nyeseknya minta ampun teman-teman. Nyeseknya minta ampun. Nyampunin orang lain. Tapi supaya apa? Hati nurani kita murni. Worth it teman-teman. Worth it banget. Tapi nanti kalau sakit lagi gimana kok? Kalau sakit lagi, bawa lagi ke Tuhan. Kan kita nebeng. Bawa lagi ke Tuhan. Karena kalau kita hati nurani kita nggak mau sakit lagi, artinya kita sedang matikan sensor hati kita. Kalau kita matiin sensor hati kita memang nggak akan ngerasain sakit lagi. Tapi kompensasinya karena pintu hati cuma satu, kita nggak akan bisa ngerasain kasih Tuhan juga. Tapi kita nggak akan sakit hati, tapi nggak akan bisa ngerasain sakit Tuhan. Pilih mana? Kalau buat saya, sakit hati itu worth it selama saya bisa ngerasain kasihnya Tuhan. Saya nggak mau kehilangan kasih Tuhan. Tapi saya juga tahu sakit karena perbuatan orang lain itu worth it. Karena saya bisa bawa itu ke Tuhan. Tuhan yang akan murnikan hati saya lagi. Murnikan hati saya. Berat sih, berat. Tapi itu harga yang saya bayar. Teman-teman mau bayar harganya nggak? Kalau mau punya hati nurani yang murni. Atau cuma sekedar ikut-ikutan aja. Kalau ikut-ikutan mending nggak usah teman-teman. Kalau mau setengah-setengah ikut Tuhan nggak bisa. Mending nggak usah. Tapi kalau mau nggak apa-apa karena Tuhan tidak mengejar kesempurnaan. Tuhan mengejar kedewasaan. Dewasa itu artinya kita mencoba, gagal, coba lagi. Coba, gagal, coba lagi. Gitu ya teman-teman. Boleh saya berdoa? Tuhan Yesus, aku bersyukur buat malam hari ini. Buat teman-teman di komunitas sahabat Yesus. Untuk masing-masing Tuhan. Supaya hati nurani yang murni itu ada Tuhan. Hati yang hancur di hadapan-Mu untuk dimurnikan Tuhan. Biar
semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Aku berdoa Tuhan yang mampukan, kasih Tuhan yang memeluk, sehingga setiap mereka bisa merasakan kasih Tuhan lagi, bisa merasakan kasih Tuhan dengan penuh, terlepas tantangan yang mereka hadapi, terlepas sakit yang mereka rasakan. Aku berdoa Tuhan yang peluk itu, ajari mereka Roh Kudus untuk bisa membawa setiap luka-luka hati itu, untuk bisa dipulihkan oleh kasihnya Tuhan, dan hati mereka bisa dimurnikan karena mereka belajar untuk mau membiarkan dirinya dikasihi oleh Allah Bapa Tuhan. Dan dari kasih Allah Tuhan, itu yang kasih yang kami pakai untuk mengasihi diri kami sendiri, dan dari kelimpahannya kami belajar mengasihi orang lain. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran-Mu, biar terus Roh Kudus yang berbicara pada setiap hati, Roh Kudus yang terus berikan keberanian untuk mengambil tindakan, mengambil langkah iman yang nyata dalam nama Yesus. Amin. Thank you teman-teman.